Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji dan pembimbing serta teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Nabila Rodatul Anwar dengan NIM 12320200088, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penguatan Akhlak Qanaah sebagai Antitesis Budaya Flexing pada mahasiswa PAI UIN Bandung di era digital. Dalam penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena budaya flexing, yang mana dapat kita ketahui ya semakin marak di kalangan mahasiswa, terutama media sosial seperti TikTok, terus ada Instagram dan YouTube, dan sosial media yang lainnya. Nah, flexing ini merupakan perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, dan pencitraan diri demi mendapatkan pengakuan sosial. Nah, sehingga dari adanya budaya flexing ini bisa menumbuhkan sikap hedonis, konsumtif, dan haus validasi yang pada akhirnya berpotensi menurunkan nilai moral dan spiritual mahasiswa. Nah, dari kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai akhlak qanaah, yaitu sikap menerima, bersyukur, dan hidup dalam kecukupan sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah berikan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana akhlak qanaah dapat menjadi solusi atau antitesis terhadap budaya flexing di era digital, khususnya di kalangan mahasiswa PAI UIN Bandung yang seharusnya menjadi teladan dalam moral dan spiritualitas. Nah, berdasarkan dari latar belakang tadi, saya merumuskan masalah menjadi beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana budaya flexing ini dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku mahasiswa semester 5 UIN Bandung. Terus habis itu, apa saja sih faktor yang penghambat dan pendukung dalam penguatan akhlak qanaah bagi mahasiswa PAI? Terus kemudian bagaimana akhlak qanaah dapat menjadi solusi bagi mahasiswa PAI untuk mengurangi dampak negatif tren flexing dan perilaku konsumtif. Dan yang terakhir, bagaimana implikasi dari penguatan akhlak qanaah di tengah derasnya arus flexing dan konsumtif. Nah, dari rumusan masalah ini, maka tujuan penelitian ini ialah bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya flexing terhadap pola pikir dan perilaku mahasiswa PAI, kemudian menggali faktor pendukung dan penghambat penguatan akhlak qanaah, serta menjelaskan bagaimana nilai qanaah dapat menjadi solusi atas dampak negatif budaya flexing dan perilaku konsumtif. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implikasi penguatan akhlak qanaah dalam menghadapi tantangan budaya digital. Kemudian ada landasan teori. Dalam landasan teori ini, yang pertama ada kajian teori. Nah, menurut Meolong 2019, fenomenologi ini berusaha memahami makna dari suatu peristiwa bagaimana dirasakan langsung oleh individu dalam kehidupannya. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan teori fenomenologi yang berguna untuk memahami bagaimana mahasiswa PAI merasakan dan memaknai budaya flexing di era digital, serta bagaimana nilai akhlak qanaah menjadi suatu bentuk kesadaran batin dan refleksi spiritual dalam menghadapi gaya hidup yang konsumtif dan hedonis. Kemudian ada kerangka berpikir. Nah, dari sini fenomena flexing atau pamer kekayaan di era digital menjadi tantangan bagi mahasiswa PAI. Kenapa? Karena menumbuhkan sikap yang hedonis, yang konsumtif, dan juga bertentangan dengan nilai akhlak qanaah. Nah, akhlak qanaah sendiri mencakup aspek spiritual, psikologis, etis, sosial, dan praktikal, karena dapat membentuk kepribadian sederhana serta menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai keislaman. Dengan demikian, penguatan akhlak qanaah menjadi
antitesis budaya flexing sekaligus strategi untuk membentuk karakter akhlak qanaah di era digital. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Sebagaimana yang tadi disebutkan tadi, saya menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini tuh berfokus untuk memahami secara mendalam pemaknaan terhadap situasi dan fenomena yang terjadi, serta kesadaran mahasiswa PAI semester 5 yang ada di UIN, Sunan Gunung Jati, terhadap fenomena budaya flexing dan nilai akhlak qanaah di era digital ini dapat kita ketahui sebenar-benarnya menurut dari pandangan mereka. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini saya lakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu menyiapkan pertanyaan pokok tapi bisa menambahkannya atau mengembangkannya sesuai dengan alur dari pembicaraan apabila dibutuhkan pertanyaan dan jawaban yang lebih mendalam. Kemudian saya juga menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti itu berperan sebagai pengamat aktif untuk memperoleh data kontekstual mengenai perilaku flexing dan penerapan nilai qanaah. Peneliti juga berperan sebagai pemeran dan partisipan yang ikut andil dalam proses penelitian ini gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan akhlak qanaah di kalangan mahasiswa agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh budaya flexing yang bertentangan dengan nilai Islam atau akhlak qanaah. Dengan memahami akhlak qanaah secara mendalam, mahasiswa dapat hidup dengan lebih tenang, bersyukur, dan memiliki keseimbangan antara dunia digital dan nilai spiritual. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan saya mohon arahan, kritik, dan saran dari Bapak atau Ibu dosen penguji agar penelitian ini dapat lebih matang dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.